Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu pada pertemuan ke-8 dengan materi Pancasila sebagai Sistem Etika. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hanina Filah dengan NIM A11-2023-15202. Saya Diana Kartikosari dengan NIM A11-2023-15203. Saya Aulia Sedina Nabilah dengan NIM A11-2023-15205. Saya Najwa Kamila dengan NIM A11-2023-15209. Saya Nayana Sokusita Arianto dengan NIM A11-2023-15212. Saya Mahdalena dengan NIM A11-2023-15213. Selanjutnya adalah pembahasan materi. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila terkandung pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar rasional, sistematis, dan komprehensif atau menyeluruh. Sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis, melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dian Hana. Kepada Dian Hana dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu etimologi. Etika berasal dari kata ethos dalam bentuk tunggal, artinya pada rumput, kebiasaan, adat, watak, dan lain-lain, dan bentuk jamak artinya kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Kata yang dekat dengan etika adalah moral. Berasal dari bahasa Latin mores, artinya adalah adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Moral ialah sesuai ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Etika lebih bersifat teori, sedangkan moral menyatakan ukuran. Sedangkan istilah moralitas adalah sifat moral yang berkenaan dengan baik dan buruk. Kata juga sering dipakai adalah etiket, artinya sopan santun, sehingga ada perbedaan antara etika dan etiket. Selanjutnya adalah norma-norma etika, ada 3 ya. Pertama, norma moral adalah standar perilaku manusia yang menentukan baik dan buruk. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam norma moralitas dan norma etika, sehingga Pancasila menjadi sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu norma hukum adalah sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara ini. Sebagai cita-cita moral yang luhur, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu sila Pancasila, pada hakikatnya bukan pedoman langsung yang bersifat normatif atau praktis, melainkan sistem nilai etika yang mencakup norma baik termasuk norma moral dan norma hukum. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aulia Sadrina. Selanjutnya ada filsafat. Filsafat terbagi menjadi cabang-cabang utama seperti metafisika atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Cabang-cabang ini dibagi lagi menjadi filsafat teoritis dan praktis. Filsafat teoritis bertujuan untuk mempertanyakan eksistensi segala sesuatu seperti hakikat manusia, alam, realitas secara keseluruhan, pengetahuan, dan yang transenden. Filsafat teoritis mencari pemahaman mendalam tentang hal-hal ini. Filsafat praktis di sisi lain membahas bagaimana manusia seharusnya bersikap terhadap hal-hal yang dipertanyakan oleh filsafat teoritis.
Meskipun berbeda fokus, filsafat teoritis dan praktis saling terkait karena pemahaman teoritis mempengaruhi praktik kehidupan. Selanjutnya ada pengertian etika. Etika sebagai cabang filsafat atau aksiologi mengkaji secara mendalam tentang standar baik buruk dalam tindakan manusia. Ini juga membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, etika mempelajari semua aspek kehidupan manusia, terutama pikiran dan perasaan yang menjadi dasar pertimbangan dan tujuan tindakan. Menurut W. Frank Kena, etika adalah cabang filsafat yang mempertimbangkan moralitas atau pikiran filsafat tentang moral. Menurut W. Lilly, etika sebagai ilmu pengetahuan normatif memberikan pandangan kritis tentang perilaku manusia dalam masyarakat, baik yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Etika sebagai cabang filsafat menekankan penegakan kritis terhadap nilai dan norma moral dalam menghadapi masalah yang timbul. Sebagai refleksi kritis dan rasional, etika membantu menentukan sikap dan perilaku hidup manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Najwa Kamila. Materi selanjutnya yaitu moral. Moral adalah sistem nilai yang menentukan bagaimana kita seharusnya hidup dengan baik. Nilai-nilai ini terwariskan melalui ajaran peraturan dari agama dan kebudayaan tertentu, mengatur tingkah laku individu dalam hubungannya dengan orang lain. Moral memberikan panduan konkret untuk perilaku hidup dengan tujuan akhirnya adalah melakukan perbuatan yang dianggap bernilai. Nilai moral tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan nilai-nilai lain dan pelaksanaannya mengacu pada norma-norma yang ada. Selanjutnya yaitu moralitas. Moralitas merupakan suatu bentuk kesadaran sosial. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan norma dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal karena moralitas terdapat pada manusia dan ciri khas manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan tanggung jawab pribadi seperti etika membantu mengambil keputusan moral yang tepat, benar, dan rasional. Etika bertindak sesuai dengan moralitas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Naya Nashwa. Untuk materi selanjutnya ada sistematika etika. Yang pertama ada etika umum. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang universal untuk setiap tindakan manusia, sementara etika khusus membahas prinsip-prinsip ini dalam konteks berbagai aspek kehidupan manusia. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah pendekatan etika yang menilai baik buruknya berdasarkan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya ada etika khusus. Etika khusus terbagi menjadi etika individual yang membahas kewajiban terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas kewajiban terhadap manusia lain dan lingkungan dalam masyarakat. Etika deskriptif. Etika deskriptif berkaitan dengan nilai dan norma. Etika ini menilai secara kritis sikap dan pola perilaku manusia, apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang terakhir ada etika normatif. Etika normatif berusaha menerapkan sikap dan perilaku yang seharusnya dimiliki manusia dengan memberikan penilaian dan himbauan berdasarkan norma-norma yang ada. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mahdalena. Baik, materi selanjutnya adalah norma-norma. Norma adalah aturan atau kaidah sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Norma moral merupakan kaidah penilaian terhadap tingkah laku manusia. Apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis atau moral. Terdapat 4 norma-norma yang mengatur masyarakat. Pertama, norma agama, berpangkal pada kepercayaan adanya Yang Maha Kuasa. Norma agama ditentukan oleh Tuhan. Pelanggaran terhadap norma agama berarti pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Kedua, norma kesusilaan, berpangkal pada hati nurani manusia sendiri. Pelanggaran terhadap norma sosial berarti melanggar perasaan sendiri. Ketiga, norma kesopanan, norma yang timbul atau diadakan dalam suatu masyarakat didasarkan pada kebiasaan. Pelanggaran terhadap norma ini akan dicela oleh semua anggota masyarakat.
Keempat, norma hukum. Norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.